Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farid Iksan Ahmadian dengan NPM 237002003. Di sini saya akan membuat sinyal PWM dan SPWM menggunakan MCU dengan hardware STM32 dan menggunakan software MATLAB pada Simulink. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita bisa langsung ke Simulink pada software MATLAB. Lalu kita bisa ke create model. Oke, setelah itu kita akan dilihatkan tampilan seperti ini pada Simulink awal gitu. Lalu kita bisa ke apps, terus kita ke run on custom hardware untuk kita custom dan setting pada hardwarenya gitu. Kita klik ini, lalu setelah itu kita finish. Lalu ke modeling buat ngekonfigurasi parameter, terus ke model setting, lalu ke solver, dan untuk solver selectionnya kita pilih fixed step, dan untuk solvernya kita pilih yang discrete, dan untuk fixed step size nya kita isi dengan 5 apply. Lalu kita ke hardware implementation, kita akan menggunakan STM32 Nucleo F411RE. Oke, setelah itu ke apply, lalu oke. Lalu kembali ke tools simulation. Yang pertama kita bikin rangkaian untuk menghasilkan sinyal PWM. Yang pertama kita bisa cari konstan. Lalu kita search juga komponen PWM output. Yang Simulink. Oke, komponen konstan ini merupakan blok yang digunakan untuk menghasilkan sinyal bernilai tetap. Jadi blok ini biasanya terdapat constant value, dan nantinya kita bisa isi untuk referensi, dan nantinya bisa memberikan nilai tegangan DC, lalu amplitudo atau duty cycle, atau parameter tertentu dalam suatu sistem kendali. Terus juga konstan sering digunakan sebagai sinyal referensi pembanding antara pembangkit PWM dan SPWM, atau sebagai input tetap pada suatu rangkaian simulasi. Jadi kita misal ubah di sini 50, dan constant value ini akan tetap di 50 gitu sebagai referensi tegangan yang tetap gitu. Kita oke. Lalu ini untuk PWM output sendiri, ini tuh nantinya ke hardware, dan di sini semisal terdapat pin initial frekuensi dan initial duty cycle gitu. Kita misal dalam pin mengisi ke D3, dan nanti untuk deploy pada hardware-nya sendiri bisa ngejumper dari laptop buat nyambungin ke pin D3 gitu. Oke, lanjut. Di sini kita bisa mengubah pada inisial frekuensi yang kita inginkan. Semisal dalam contoh soal, kita bagaimana bisa mensimulasikan dalam frekuensi 1000 Hz
10.000 sama 20.000 Hz. Nah, kita bisa atur di sini misal 1000 Hz, 1 kHz, dan untuk duty cycle-nya misal kita isikan 50. Ini suatu rangkaian pembangkit nilai sinyal PWM, dan nantinya kita bisa deploy di hardware dan kita bisa lihat di osiloskop lewat hardware. Kita lanjut membuat rangkaian pembangkitan sinyal SPWM atau sinusoidal pulse width modulation. Oke, yang pertama kita membutuhkan komponen yaitu sine wave untuk menjadi sebuah referensi sinyal sinusoidal. Lalu kita tambahkan juga konstan block. Di sini ada dua input antara sine wave sama konstan block. Lalu kita tambahkan komponen sum. Setelah itu kita bisa menambahkan juga MATLAB function yang Simulink. Lalu untuk outputnya sama, dan kita tambahkan juga scope. Oke, komponen sine wave ini adalah blok yang digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang atau sinusoidal, dan bisa dijadikan sebagai referensi sinyal AC gitu, atau sinyal untuk pembangkitan SPWM. Dan blok sine wave biasanya digunakan sebagai sinyal referensi 50 Hz untuk dibandingkan dengan sinyal carrier pada pembangkitan SPWM. Nah, di sini kita coba setting juga ya pada sine waves. Kita di sine type kita bisa pilih yang time base. Di sini ada dua, sample base sama time base. Oke, untuk time base di sini pada sine wave digunakan pada metode yang berdasarkan waktu, dan untuk sample base itu seperti frame base yang dasarnya gitu dari sine wave. Kita bisa pilih yang time base. Lalu untuk amplitude-nya nanti kita bisa sesuaikan lewat simulasi pada osiloskop, atau kita bisa lihat di scope. Lalu untuk frekuensi ini radian per second atau omega, dan untuk rumus omeganya itu 2πf, jadi 2 kali pi kali frekuensi gitu. Misal kita isi seperti ini. Nah, hasilnya tuh 314,16 sekian gitu. Dan untuk sample time-nya kita bisa isi juga sesuaikan dengan tadi model setting 5E min 5. Oke, setelah itu kita apply, kita oke. Lalu kita isi yang konstan block ini sebagai perbandingan, nantinya kita isi 50. Oke, di sini ada komponen sum, dan untuk list of sign-nya kita isi dengan plus, dan komponen sum ini biasa digunakan untuk membandingkan antara sinyal referensi. Misal di sini dalam simulasi pembangkitan SPWM dari
sine wave sebagai referensi sinyal AC sinusoidal, dan dari constant block sebagai referensi tetapnya, dan nantinya untuk menghasilkan logika pemicu switching atau frekuensi switching gitu. Lalu di sini ada function, MATLAB function, dan dalam simulasi kali ini untuk MATLAB function kita gunakan sebagai pengkali, dan di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu absolute dalam kurung U kali 2. Nah, untuk absolute ini artinya jadi sinyalnya itu bisa berada positif gitu, dan untuk kali 2-nya itu untuk perkalian dari si perbandingan constant block dan sine wave gitu, agar bisa mencapai nilai maksimum 100 gitu nantinya. Terus juga di sini ada PWM output, dan PWM output misal kita bisa konfigurasi lagi di sini pakai pin outputnya untuk nanti diinputkan pada hardware misal D2 gitu. Lalu untuk inisial frekuensinya misal kita 1000 Hz. Terus untuk inisial duty cycle-nya sama gitu, kita bisa pilih yang 50. Terus di sini nyambung juga sama scope buat nanti bisa lihat pensimulasian sinyal dari pembangkitan SPWM ini sebelum nantinya kita bisa lihat di osiloskop. Jadi untuk rangkaian pembangkitan sinyal SPWM ini membandingkan antara sinyal referensi sinusoidal dari komponen sine wave dan komponen constant block sebagai referensi tetap lewat komponen sum, dan nanti ada MATLAB function sebagai pengkali di sini. Lalu setelah itu di output sinyalnya di hardware gitu, di PWM output. Coba simulasikan lewat Simulink gitu untuk kita tes dulu sebelum nantinya kita deploy ke hardware. Kita coba run. Setelah itu kita bisa lihat di scope. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk mensimulasikan pembangkitan sinyal SPWM gitu. Nah, di sini satu periode dimulai dari 50 gitu, dari constant block awalnya, dan untuk nilai maksimumnya itu 100 dan untuk nilai minimumnya itu 0. Dan kita bisa lihat di sini 50 Hz ya untuk delta T-nya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dan untuk sedikit kesimpulannya dari simulasi pembangkitan sinyal PWM dan SPWM menggunakan software MATLAB pada Simulink, kita bisa menganalisa gitu yang mana antara PWM itu di Simulink ini bisa menggunakan komponen constant block, nantinya itu sebagai referensi sinyal tetap. Dan untuk pembangkitan SPWM itu kita di sini menggunakan dua input yaitu sine wave dan constant block, dan nantinya akan menjadi perbandingan lewat sum, dan kita bisa menggunakan MATLAB function untuk pengkali dari hasil perbandingan antara dua input ini, dan nanti akan dihasilkan lewat ke PWM output atau hardware gitu. Dan secara umum
PWM cocok untuk pengaturan daya sederhana, dan sedangkan untuk sinyal SPWM itu lebih efektif untuk bisa diaplikasikan pada inverter karena bisa menghasilkan kualitas gelombang yang lebih baik. Mungkin dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.